Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Nganjuk menggunakan dana alokasi khusus atau DAK dan dana insentif daerah atau DID untuk perbaikan jalan dan daerah irigasi. Hal ini dilakukan karena masih banyak jalan di Nganjuk yang rusak cukup parah. Perbaikan jalan dan saluran irigasi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi rakyat pasca pandemi COVID-19. Ada 4 titik jalan yang saat ini diperbaiki dengan anggaran DAK, yaitu Jalan Gajah Belor Jetis, Sumengko Ganggang Malang, Sumberjo Karangasem, Lengkong Ngasem. Sedangkan untuk fisik jalan dari dana DID, yaitu ruas jalan Munung Jatikalen, di akhir Oktober tahun ini pihak dinas menargetkan minimal harus 70% progres pembangunannya. Sementara DAK penugasan untuk daerah irigasi ada 8 titik daerah irigasi, yaitu Balongrejo, Gawo, Sumbersoko, Bedrek, Tungklur, Manyung, Pusala, dan Sumber Manggarejo dengan volume 400 hingga 800 meter. Di beberapa pekerjaan saat ini masih dalam pengerjaan, diharapkan saluran yang telah digarap dapat membantu ketahanan pangan. Jadi begini, untuk DAK fisik untuk tahun 2021 di Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk, ini yang pertama DAK jalan. Jadi DAK jalan di Kabupaten Nganjuk ini ada 4 titik, jadi 4 paket. Yang pertama Jalan Gajah Belor Jetis, alhamdulillah saat ini progresnya sudah 100%. Terus kemudian ruas jalan Sumengko Ganggang Malang, jadi alhamdulillah sekarang ini 88,44% progresnya. Kemudian Sumberjo Karangsemi, ini yang dinanti-nanti dan memang kondisinya di sana memang parah. Saat ini baru 53,8%. Ya, nanti akan kita kejar karena memang lokasinya. Terus kemudian yang keempat ini Lengkong Ngasem. Jadi Lengkong Ngasem ini progresnya saat ini sudah 61%. Nah, ke depan sebetulnya kalau untuk DID, jadi yang dari mana? Dari pusat itu selain dari DAK kan juga dana insentif daerah. Yang dana insentif daerah ini untuk jalan ini di Munung Jatikalen. Di Munung Jatikalen saat ini sedang dikebut, progresnya di akhir Oktober ini harus 70% lebih. Ya 70% lah. Minimal 70% harus tercapai. Nah, saat ini sedang dalam pengerjaan. Itu yang terkait dengan DAK jalan. Kemudian ada DAK penugasan irigasi yang tahun 2021. Ini ya alokasi pendanaannya tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah bisa untuk beberapa daerah irigasi. Ada 8 daerah irigasi yang tergarap. Yang pertama daerah irigasi Balongrejo, kemudian daerah irigasi Gawo, daerah irigasi Sumbersoko, kemudian daerah indikasi Bedrek, kemudian DI Tunglur, terus kemudian DI Manyung, DI Puh Salak, dan DI Sumber Manggarejo. Alhamdulillah saat ini sudah 100% semua. Jadi mungkin tinggal pembayaran, dan rata-rata dari DI ini ya sekitar 400 sampai 800 meter volumenya. Ya lumayan lah untuk normalisasi DI-DI yang ada di Kabupaten Nganjuk. Harapannya nanti
irigasi ini bisa mendukung ketahanan pangan. Gunawan Widakdo yang juga sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk ini berpesan kepada masyarakat Nganjuk dan juga Jawa Timur untuk mendukung dua warga Nganjuk, yaitu Badar Alam sebagai pemuda pelopor kebudayaan dan Dimas, pemuda pelopor pariwisata yang mewakili Jawa Timur di tingkat nasional, masuk tahapan kedua seleksi nasional. Dan titip dukungan untuk semua masyarakat Kabupaten Nganjuk, juga masyarakat Jawa Timur. Alhamdulillah pemuda pelopor kita itu ada dua yang berasal dari Nganjuk, itu Badar Alam dari sisi kebudayaan, pemuda pelopor kebudayaan, dan Dimas dari sisi pariwisata. Semuanya keduanya dari Nganjuk. Saat ini masuk tahapan kedua seleksi nasional, jadi pemuda pelopor. Kami mohon dukungannya, mohon doanya, moga-moga nanti lolos di tingkat nasional dua-duanya, dan pemuda pelopor Kabupaten Nganjuk ini mewakili Provinsi Jawa Timur di tingkat nasional. Berbagai upaya Pemkab Nganjuk ini diharapkan mampu membawa Nganjuk ke depan semakin maju dan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain. Haryadi Suwandito, N-News TV.